Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Aulia Pratiwi dengan NIM 11020120077 dari kelas G3 semester 2 Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hadis keutamaan menepati janji. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar terhadap janjinya. Jika seseorang tidak menepati janjinya, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Hadis mengenai menepati janji kali ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasa, idza haddasa qadab, wa idza wa'ada ahlaf, wa idza tumina khan." Artinya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Iman hadis nomor 33 dan Muslim nomor 59. Penjelasan mengenai hadis tersebut yaitu menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dalam membuat kerusakan. Janji merupakan hutang. Hutang akan dimintai pertanggungjawabannya sampai di akhirat kelak. Barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan mudah mengobrol janji kepada teman atau orang-orang di sekitar kita. Sebaiknya apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga memperhatikan masalah janji ini dan mendorong manusia untuk menepatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah An-Nahl ayat 91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kandungan ayat ini mencakup seluruh hal yang dijanjikan seorang hamba kepada Rabb-Nya, berupa berbagai jenis ibadah, nazar, sumpah yang telah ia tetapkan jika pelaksanaannya merupakan sebuah kebajikan. Kandungan ayat ini juga mencakup akad yang telah dia langsungkan dengan orang lain, seperti isi akad antara 2 orang yang akan menjalin akad perjanjian, dan seperti janji yang disampaikan oleh seorang hamba kepada orang lain dan ia telah meneguhkannya pada dirinya.
Pada semua perkara itu, dia wajib memenuhi dan menyempurnakan bila mampu. Manfaat menepati janji yaitu yang pertama dibebaskannya dari kesulitan duniawi, yang kedua digolongkan sebagai hamba yang bertakwa, yang ketiga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan yang keempat meraih surga firdausnya Allah. Contoh memenuhi janji yaitu yang pertama, menepati apa yang telah kita ucapkan kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Apabila kita diundang oleh seseorang dan kita mengucapkan, "Iya, saya akan datang," maka hal itu termasuk sudah perbuatan berjanji kepada orang lain. Maka kita harus menepatinya dengan datang pada acara atau undangan tersebut. Yang kedua yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua dan mengedepankan kejujuran. Nah, untuk hal ini bukan hanya orang yang diperintahkan oleh orang tua saja, namun semua perintah harus kita laksanakan sesuai dengan yang harusnya kita lakukan dan kita harus melaksanakannya dengan jujur. Yang ketiga yaitu mengerjakan ujian secara jujur atau tanpa mencontek. Sebagai pelajar, sudah semestinya kita berjanji dan menyadari bahwa mencontek merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dan yang keempat merupakan selalu berusaha disiplin terhadap diri sendiri. Jadi kita itu harus disiplin terhadap waktu. Apa yang harusnya kita lakukan haruslah kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan sedisiplin mungkin. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.